Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-temanku, Pak Irfan dan Ibu Ciwis Kristianis. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu. Pada sesi ini, saya, Wahyuti, berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian Pak Irfan berperan sebagai coach, sedangkan Bu Ciwis berperan sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Irfan. Berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Pak Irfan. Pertama, yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching, yaitu mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tentang kompetensi yang dimiliki oleh Pak Irfan. Itu nanti mengenai rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Irfan, pada kali ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Irfan? Ya. Baiklah Bu Ayuti, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kehadiran penuh Ibu. Yang kedua, sebagai pendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oh, berarti nanti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Irfan, gitu ya? Nah, Ya, Ibu. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Irfan? Dari ketiga kompetensi tadi yang saya ambil itu satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Ibu. Nah, apa indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin diharapkan oleh Pak Irfan? Ya, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, nanti saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk dapat atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide yang baru. Baik, ini sudah saya catat ya Pak ya. Nanti Bu Ciwis sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu Ibu Ciwis. Dan Pak Irfan, baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Irfan dan Ibu Ciwis. Silahkan, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Irfan dan Ibu Ciwis. Assalamualaikum Bu Ciwis. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ciwis? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Kabar Pak Irfan bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana Bu Ciwis? Ada yang mau diobrolkan untuk hari ini Bu? Iya Pak Irfan, terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Irfan, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak Irfan.
Wah, sepertinya ini Bu Ciwis ada masalah yang cukup menyulitkan ini. Ya, santai saja Bu Ciwis. Apa yang mau diceritakan kira-kira Bu? Ya, begini Pak Irfan, kan akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya itu selama dalam mengajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, murid-murid saya itu juga mengerjakan itu hanya 50% gitu, Pak, tiap kelas itu. Oh, jadi menurut Bu Ciwis, apa yang Bu Ciwis harapkan, lalu apa yang Bu Ciwis harapkan dari obrolan kita hari ini nanti, Bu? Itu Pak, saya berharap setelah berbicara dengan Pak Irfan nanti, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang akan saya ajar, Pak. Oh, berarti kita nanti berbicara tentang antusiasme murid ya, Bu, atau tingkat keaktifan mereka, gitu. Nah, sekarang menurut Bu Ciwis ini, murid yang antusias dalam menerima pembelajaran, itu murid yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, murid yang antusias itu murid yang aktif dalam pembelajaran Pak. Mereka itu menjawab dan merespon jika kita memberikan stimulus berkaitan dengan materi yang kita berikan. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas yang saya berikan, begitu Pak. Oh, gitu ya. Jadi menurut Bu Ciwis itu adalah murid yang antusias. Nah, kenyataan sekarang murid Bu Ciwis itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Ibu. Kalau misalnya murid yang antusias itu berada di skala 10, antara 1 sampai 10. Nah, sekarang murid Bu Ciwis yang ada saat ini itu ada di skala berapa Bu kira-kira? Itu Pak. Kalau menurut saya antusiasme murid saya di dalam pembelajaran itu ada di skala 5 Pak. Kenapa saya nilai di angka 5? Karena hanya separuh jumlah murid yang antusias dalam pembelajaran. Begitu juga saat pengumpulan tugas Pak, itu hanya 50%. Jadi begitu. Nah, untuk menurut Bu Ciwis ini, hal apa saja sih yang kiranya membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kira-kira hal-hal apa saja yang mempengaruhi itu? Kalau saya ingat kembali itu Pak, hal-hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusiasme yaitu ya Pak ya. Pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan begitu ya Pak, terlalu monoton dan saya itu perlu dominan untuk berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, jadi begitu. Jadi selama ini mungkin Bu Ciwis pembelajarannya sedikit membosankan dan monoton, gitu ya Ibu? Nah, Iya, kira-kira nih, apa saja yang membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran? kalau menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak, tidak monoton, tidak membosankan seperti itu ya Pak ya. Hebat Bu, saya juga sependapat dengan Bu Ciwis. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja toh yang bisa membuat murid-murid menjadi asik dan tidak bosan Ibu saat pembelajaran? Apa ya Pak, kalau menurut saya itu pembelajaran harus berpusat pada murid ya Pak ya. Murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang nanti bisa menstimulus anak ataupun game-game supaya pembelajaran itu lebih menarik ya Pak ya. Nah, wah itu juga bagus Ibu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu,
Itu apakah yang menyebabkan mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Ibu? Kemungkinan karena itu ya Pak, tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, dalam berisi banyak pertanyaan begitu ya, tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu, terlalu banyak yang saya berikan gitu ya Pak. Bu, ini Ibu Ciwi sementara ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasanya menggunakan buku itu loh Pak, buku teks yang ada di perpustakaan. Belajar selain buku teks tersebut, Ibu? Banyak Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel seperti artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, dan juga kita juga menggunakan aplikasi yang sekarang Pak, tren anak muda sekarang yaitu menggunakan TikTok begitu Pak, Instagram juga. Nah, baik, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid menjadi antusias dalam pembelajaran seperti itu. Jadi, sekarang saya ingin tahu Ibu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa Ibu kira-kira? Rencananya yang pertama nanti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, di mana saya akan menggunakan sumber-sumber yang beragam seperti video YouTube. Saya akan membuat video di YouTube, saya unggah di YouTube, dan video yang akan saya unggah di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Kemudian dalam bentuk tugasnya itu juga akan saya sesuaikan dengan minat bakat murid Bapak, seperti itu. Dan mungkin saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak, sehingga nanti murid itu tidak terkesan terpaksa begitu, tetapi mereka itu akan senang terhadap tugas yang saya berikan begitu Bapak. Misalnya menggunakan bentuk nanti bahasa Indonesia seperti drama begitu ya, atau saya selingi dengan lagu-lagu, puisi, pantun, atau laporan yang berbentuk digital begitu Bapak. Wah, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan berhasil Ibu. Jadi dari pembicaraan yang kita laksanakan hari ini, saya dapat simpulkan bahwa karena situasi yang ada di kelas Buciwis membuat murid-murid menjadi kurang antusias dalam pembelajaran. Lalu Buciwis juga mengambil alternatif solusi seperti yang sudah disampaikan Buciwis tadi, seperti membuat pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu, apa komitmen yang akan Ibu Ciwis lakukan? Komitmen apa yang akan Ibu Ciwis gunakan untuk rencana Ibu tadi? Ya Bapak, saya itu akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran dulu, membuat modul ajar seperti itu, nanti membuat modul ajar yang mengasihkan, menggunakan banyak-banyak sumber, saya masukkan di situ untuk eksplorasi belajar, dan saya itu juga akan membuat murid-murid itu akan menjadi senang begitu ya Pak ya, dalam kegiatan eksplor materi nanti. Nah, dengan sendirinya anak itu nanti akan belajar sendiri tanpa ada unsur paksaan yang saya harus memaksa seperti itu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, begitu Bapak. Wah, luar biasa sekali Ciwis. Nah, menurut Ibu ini ya,
siapa saja nanti Bu yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen tersebut Ibu? Saya nanti akan mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan Bapak, dan pastinya nanti saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu, terutama itu ya kepala sekolah. Nanti saya berkonsultasi dulu, kemudian nanti saya akan sharing, tukar pengalaman dengan rekan sejawat saya, begitu Bapak. Ya, wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Ya, terima kasih Pak Irfan atas waktunya, sudah mau saya ajak sharing. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Pak ya. Nanti ya. Nanti sampai besok ya Pak. Ya, amin Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya sedikit Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Ciwis setelah kita ngobrol-ngobrol santai hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak, saya itu merasa sedikit senang, ya sedikit lega, saya merasa senang Pak. Saya tadi sudah menerapkan komitmen-komitmen yang telah saya sampaikan tadi Pak. Wah, saya sudah tidak sabar ini. Saya senang sekali Bu Ciwis sudah merasa lega dan sudah mendapatkan solusi dari masalah tadi. Nah, saya juga tidak sabar untuk mendengar keberhasilan dari masalah dari rencana yang sudah diterapkan oleh Bu Ciwis. Nah, nanti saya berharap Bu Ciwis dapat mengatasi masalah yang ada di kelas Bu Ciwis terkait dengan kurang antusias murid-murid dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Ya Pak, nanti pasti saya akan menceritakan hasilnya Pak nanti kepada Pak Irfan. Siap Ibu. Nah, terus bagaimana Ibu? Ini mungkin adakah yang ingin Bu Ciwis obrolkan lagi? Tidak Pak, sementara itu dulu, saya mau fokus yang tadi dulu Pak. Oke, baik Bu. Nah, mungkin kita kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini lagi ya Ibu. Ya Pak, baik, siap. Ya, terima kasih Bu Ciwis. Terima kasih ya Pak Irfan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Irfan dan Bu Ciwis yang telah mempraktikkan coachingnya dengan baik. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Irfan. Saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Mohon maaf ya Pak Irfan ya. Secara garis besar untuk alur tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tercentang mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Rencana aksi juga sudah tampak dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirtanya sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Pak Irfan mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak Irfan ya? Iya Bu. Tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Pak Irfan mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi pada diri Bu Ciwis dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang pertanyaan pertama Pak Irfan, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan?
apa yang sudah tampak. Begitu Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu Ayuti. Jadi dari hasil coaching tadi, indikator yang tampak itu ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya tadi Bu Ciwis dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu Bu Ciwis dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Tadi ada beberapa ide baru yang diajukan oleh Bu Ciwis. Yang pertama, tadi ada ice breaking saat pembelajaran. Kemudian ada games supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian juga menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube dan TikTok. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan lagi berdasarkan pengalaman Pak Irfan kali ini pada saat coaching hari ini. Begitu Pak Irfan. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching berikutnya, mungkin yang pertama saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Lalu juga kehadiran penuh, begitu Ibu. Dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik lagi. Dan juga untuk pertanyaan berbobot, ini saya bisa meningkatkan supaya bisa lebih berkembang lagi. Begitu Ibu. Iya, bagus Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ciwis dan Pak Irfan. Ya, lain kali kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.